Nah, jadi pada banyak buku teks, tekanan akan diasumsikan sebagai gauge pressure kecuali secara spesifik disebutkan sebagai tekanan absolut. Jadi kalau nggak ada keterangan PSIe atau PSIg, dia dinyatakan sebagai gauge. Jadi misalkan 10 PSI atau 100 kPa itu adalah tekanan gauge. Nah, kalau dia tekanan absolut harus diberi tanda PSIe ini, psia atau dalam kurung absolut. Oke ya, jadi kalau nggak ada keterangannya. Jadi kalau misalkan ada soal, Pak ini misalnya soalnya nggak ada yang absolut mana, yang gauge-nya nggak tahu Pak gitu ya. Nah, dari sini kan nanti pemahamannya Anda bisa berubah kan. Oh, jadi yang tidak ada keterangannya itu bisa diasumsikan sebagai gauge pressure. Nah, jadi saya bisa saja itu sudah dijelaskan di kelas, silahkan diambil solusinya sendiri ya, gitu ya. Ya, saya bisa gitu kan kalau ditanya pada saat misalkan ada ujian atau apa. Oke, jadi kalau ini nggak dibaca, ini nggak diketahui, jawab soalnya bisa salah kan antara absolut sama yang gauge-nya. Oke, jadi kalau nggak ada, sekali lagi, kalau nggak ada absolut, nggak ada A-nya, nggak ada dalam kurung ABS, itu berarti dia gauge, ya. Oke, nah selanjutnya, nah tekanan atmosfer itu dulu secara konvensional itu diukurnya dengan alat namanya barometer merkuri, ini oleh Torricelli. Kita mungkin belum lahir semua, 1644, dan kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau merkuri ukurannya sekian ya. Kalau kemarin kita ambil spesifik gravity, Anda bisa bayangkan yang merkurinya mungkin kecil seperti ini alatnya, barometer yang konvensional. Kalau pakai air mungkin sangat tinggi seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya ada pendekatan yang kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan bentuk dari tabung dan cairan untuk mengukur tekanan. Di sini ada tekanan atmosfer, di sini ada posisi tinggi dari cairannya, dan di sini adalah titik B yang open terhadap terbuka atau expose terhadap atmosfer. Jadi kalau misalkan menggunakan persamaan kemarin kurang lebih tekanan atmosfer itu sama dengan gamma H ditambah P vapor. Vapor itu kemarin saya sebutkan sekilas, saya skip ya waktu itu yang di introduction, tekanan uap ya. Jadi yang di atas ini ada gas ya, tekanan uap. Nah, itu biasanya diabaikan karena sangat kecil. Sebagai contoh misalkan untuk Hg atau merkuri P vapornya dari buku teks Anda baca ini angkanya kecil sekian, pound per inch square atau PSIe ini. Jadi biasanya tidak dihitung atau mendekati nol begitu ya. Jadi langsung ke gamma H-nya. Biasanya begitu. Oke. Ya, satu lagi yang perlu diingat, biasanya tekanan kemarin disampaikan ada bentuknya pressure head. Masih ingat kan ya? Nah, pressure head itu tadi juga udah ditunjukkan contoh perhitungannya kalau Anda masih ingat yang di sini kan juga ngitung kalau Anda ngitung. Nah, itu berkaitan dengan tinggi eh, cairan pada kolom tabung eh, fluida. Oke. Nah, mungkin ilustrasi saja. Ini hampir sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan barometer itu bentuknya terdiri dari dua yang konvensional, ada tabung kecil di sini dan ada suatu wadah, misalnya tabungnya dan wadahnya adalah kaca. Nah, kemudian yang terbuka ini bentuknya terbuka. Kalau Anda cek ini warnanya biru ya. Jadi kalau yang bawah hitam, ini terbuka. Jadi tinggal dibalik aja posisinya jadi seperti ini. Jadi seperti tadi. Terus kemarin saya sampaikan ada simbol seperti ini berkaitan dengan notasi untuk eh, Kartesian ya, apa sumbu kartesiannya untuk x, y, z-nya atau di sini terutama untuk yang sumbu vertikalnya. Nah, eh, ini kurang lebih penurunannya hampir sama kalau coba diturunkan sejak awal gitu ya. Kemarin kan kita sudah sampaikan contohnya pakai partikel bentuknya kotak, tapi di sini kalau mau ditinjau per satu kolom ini ya. Nah, ini tapi saya skip aja, kurang lebih Anda penurunannya ini dapatkan seperti bentuk yang tadi.
Pada hari ini kita masuk ke bagian manometri. Nah, jadi kita ingin tahu manometer itu adalah suatu alat yang mengukur perbedaan tekanan menggunakan kolom fluida. Di sini fluidanya statis karena kita bagian dari bab statika fluida. Pada tabung, itu tabungnya bisa vertikal atau bisa tabungnya miring. Nah, kalau misalkan manometer adalah alat seperti itu, ini adalah yang paling sederhana. Ini biasanya disebut sebagai tabung piezometer. Nah, di sini ilustrasinya misalkan kalau kita punya suatu tabung, terus kemudian di sini ada cairan fluida. Nah, di sini di atasnya ada tekanan atmosfer, simbolnya mungkin PA kecil gitu ya. Nah, di sini ada kolom H, seperti yang tadi sampaikan head, berarti kita bisa memperkirakan tekanan pada kedalaman tertentu begitu ya. Nah, tentu saja ini dimanfaatkan secara konsep bagaimana kalau tekanannya kecil atau turun, misalkan lebih kecil dibandingkan yang gambar kiri. Ini kemungkinan head-nya akan lebih tinggi, atau kalau tekanannya lebih tinggi, head-nya akan lebih rendah. Bab manometri, yaitu suatu teknik standar untuk pengukuran tekanan yang melibatkan penggunaan kolom-kolom cairan pada tabung vertikal atau tabung miring. Nah, barometer merkuri adalah salah satu contohnya. Kalau alat-alatnya itu disebut sebagai manometer. Tadi salah satu ilustrasi yang sederhana. Nah, di sini ada beberapa jenis ya di buku teks, tapi kita mungkin ke piezometer aja ya, ke contoh satu aja lah. Yang lainnya Anda bisa baca sendiri kan di buku teks banyak. Itu 3 jenis umumnya itu adalah piezometer, U-tube atau tabung U, manometer, dan incline tube manometer. Coba kita sedikit zoom in. Piezometer tube tadi atau tabung piezometernya Anda sudah lihat di bagian awal tadi. Kemudian ada modifikasi sedikit, simple U-tube manometer atau tabung U, sederhana. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau diperhatikan ada beda di sini. Karena biasanya terkait dengan aplikasi atau pengamatan peralatan itu membutuhkan desain yang berbeda untuk memudahkan kita gitu ya, untuk mengamati tekanannya. Nah, yang lainnya mungkin ini ditunjukkan aja, ada differential U-tube manometer, Anda baca sendiri, sama incline tube manometer. Mungkin kita hari ini coba dua bagian aja, piezo sama simple U-tube, sedikit aja yang simple tabung U manometernya. Kalau diperhatikan gambar ini mungkin nggak tahu terlihat ilustrasinya, ini ada batas liquid ya, ada batas liquid di sini. Jadi ada dua jenis. Yang pertama jenis fluida gamma 1 di sini dan ada gamma 2 di sini. Berarti di sini ada dua jenis ya. Batasnya di sini. Terus ada beda tinggi ini, ada titik posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan tentu saja posisi yang open atmosfer. Gimana? Oh, nggak kelihatan. Oke, ya, nggak apa-apa. Kalau pakai pointer nggak bisa ngezoom. Oke, saya coba gini. Gini ya, saya harus lihat ini. Jadi, ini ada gamma 1 cairannya berbeda, gamma 2 cairannya berbeda ya. Gamma 2 dan gamma 1. Terus ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Posisi 1 dan 2 ini sampai ke batas ini, batas jenis fluida yang berbeda. Di sini adalah ke bagian setaranya di kolom U-nya, dan ini adalah bagian yang terekspos ke atmosfernya. Jadi itu ada beberapa bagian yang perlu dianalisa untuk membuat ini. Kalau kita ingin mendapatkan penurunan rumus yang seperti ini. Sedangkan yang ini yang paling sederhana tadi dengan mengabaikan nilai P vapor, tapi kalau di sini kan tidak ada uapnya ya, karena di sini udah anggap saja udah tertutup begitu ya. Oke, nah mungkin kita ingin tahu sedikit ilustrasinya. Mengapa sih ada banyak jenis? Kan buat kita belajarnya nambah banyak gitu ya. Kenapa banyak-banyak gitu ya? Tapi memang diperlukan begitu ya. Kalau di bagian engineer kan biasanya berhubungan dengan banyak kasus atau desainnya itu harus diperhatikan untuk membantu kemudahan
bagaimana kita menghadapi problem yang mungkin perlu dipantau. Nah, contohnya misalkan ada yang membuat ringkasan keterbatasan atau beberapa hal yang dianggap membatasi kalau menggunakan tabung piezometer yang sederhana. Misalkan di sini digunakan dengan cairan, jadi harus ada cairannya tabungnya ini. Terus kemudian cairan tersebut harus terbuka dengan atmosfer, jadi nggak bisa tertutup. Nah, kan ada juga desain penyimpanan misalkan cairan tertentu, misalkan minyak atau apa gitu, harus tertutup gitu kan. Sementara kita juga selain berhubungan dengan liquid, kita juga berhubungan dengan gas. Maka kalau cairan ini gimana gitu ya, kalau harus pakai cairan gitu. Terus kemudian eh, ini ada syaratnya untuk bisa dilakukan ini untuk pengamat ini. Besarnya P pada titik A ini harus sedikit lebih besar, ini tulisannya typo, dibanding PA kecil atau atmosfer. Kalau sebaliknya, kan kita tidak memiliki kolom H kan, nanti kita akan kesulitan dapat kolom H-nya gitu. Nah, jadi dari situ ada yang membreakdown lagi karena kalimat lebih kecil atau lebih besar itu kan kualitatif. Jadi sini ada yang menyampaikan juga bahwa tidak terlalu sensitif. Ini harusnya pakai F ya. Untuk pressure head yang kecil. Jadi kalau hanya ini dari persamaan ini sangat kecil, maka dia tidak terlalu sensitif berapa perbedaannya atau variasinya untuk mengukur ini. Dan tidak terlalu praktis kalau pressure head-nya besar, artinya kita butuh tinggi kolom yang sangat panjang begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ganti persamaan pressure head yang sebelumnya dengan nilai posisi PA dan PA besar dan PA kecil, ini kita dapatkan sebagaimana persamaan yang sudah disampaikan sebelumnya.